Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri Ramadhani, NPM 18, akan memaparkan sosial marketing plan yang telah saya susun, yaitu manajemen waktu sebagai upaya peningkatan disiplin bagi anak asuh di Panti Umat, Yayasan Umat Mandiri Kabupaten Majalengka. Nah, untuk yang pertama yaitu ada sejarah singkat berdirinya Panti. Panti Yauma atau Yayasan Umat Mandiri ini merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Yayasan ini resmi berdiri pada awal tahun 2011. Berawal dari kepedulian para pendirinya melihat kondisi masyarakat di sekitaran Kabupaten Majalengka, khususnya anak-anak yang telah kehilangan orang tua, anak yang tidak mampu, dan anak yang tidak mendapatkan perhatian seperti selayaknya anak pada umumnya. Misalkan tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Nah, maka dari itu dibentuklah atau didirikanlah Panti Yauma ini. Nah, yayasan ini berkedudukan di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 39, Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang sudah berjalan di Panti Yauma yaitu menyantuni para duafa, serta membina dan membimbing anak asuh yang mukim di asrama, dari mulai sandang, pangan, papan, sampai biaya pendidikannya pun dipenuhi. Dan ada pula anak asuh non-mukim yang tetap diberi santunan oleh pihak panti. Lalu dari hasil asesmen diketahui bahwa anak asuh yang berada di asrama ini berjumlah 15 orang, di mana panti ini merupakan asrama putri yang berisikan anak-anak perempuan pada jenjang pendidikan SMA. Nah, kegiatan anak di panti ini yaitu mereka bersekolah di sekolah formal dari mulai hari Senin sampai Jumat, kemudian ada pula kegiatan mengaji dan acara-acara khusus yang dilakukan untuk mengembangkan bakat anak, seperti ada lomba ceramah, pidato, melukis, dan lain sebagainya. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu juga ada kegiatan menjahit untuk pelatihan keterampilan dan skill dari anak-anak. Lalu di sini ada 4 pengasuh, di mana satu orang pengasuh itu mengurus 3-4 orang anak. Dan pengasuh memiliki jadwal khusus yang diterapkan untuk anak-anak, seperti misalnya jadwal tidur maksimal pukul 10 malam, lalu jadwal pagi harus bangun pagi, sholat subuh, sarapan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pendekatan dengan pengasuhnya sendiri, anak-anak di sini lebih dekat dengan pengasuh perempuan untuk bercerita atau curhat, yaitu dengan Umi. Pengasuh perempuan di sini biasa disebut Umi dan pengasuh laki-laki disebut Abi. Lalu saat ini anak-anak mulai melakukan penyesuaian lagi untuk sekolah karena sekolah sudah tidak dijalankan lagi secara online. Nah, sehingga mereka sering terlambat mengikuti jadwal pagi yang telah ditentukan oleh panti, misalnya terlambat bangun pagi, lalu mengantri mandi, makan, sarapan, dan siap-siap ke sekolah. Apalagi jarak panti dan sekolah mereka itu cukup jauh, sehingga pihak panti menyewa angkot khusus untuk mengantar jemput anak-anak sekolah gitu. Jadi ketika satu terlambat, maka semuanya juga akan terkena imbasnya. Nah, rata-rata anak asuh di panti ini sudah tidak memiliki orang tua, tapi ada yang hanya memiliki salah satu orang tua, baik itu ayah atau ibu saja, dan ada pula yang masih memiliki keluarga seperti ada sosok bibi atau tante, di mana mereka masih dikunjungi setiap 3 atau 4 bulan sekali. Dan untuk karakteristik anak di panti sendiri berbeda-beda, ada yang memang pemalu saat bertemu orang baru, dan ada yang lebih menonjol dan berani menampilkan dirinya di depan orang baru gitu. Tapi terlepas dari itu semua, mereka memiliki citra diri yang positif, tidak melabeli dirinya dengan hal yang negatif, dan tidak merasa minder gitu dengan lingkungan luar. Untuk kondisi kesehatan juga rata-rata di sini anak-anaknya tidak memiliki riwayat penyakit yang serius, dan untuk masalah keberlanjutan pengasuhan dari anak-anak yang ada di panti setelah keluar dari asrama, mereka tetap berada dalam pengawasan dari pihak panti, bahkan sampai menikah pun dibimbing oleh Panti Yauma. Dan ketika selesai sekolah dan mereka akan bekerja pun, pihak panti lah yang mengarahkan mereka untuk bekerja. Misalnya pihak panti ada yang memiliki usaha, atau keluarga dari pihak panti ada yang memiliki usaha. Nah, mereka diarahkan untuk bekerja di usaha tersebut. Nah, lalu identifikasi sikap dan perilaku. Jadi berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa permasalahan yang akhir-akhir ini cukup mengganggu itu mengenai kedisiplinan. Masih ada beberapa anak yang kurang disiplin dalam melakukan kegiatan. Mereka sering terlambat dalam mengikuti jadwal pagi di panti, seperti halnya terlambat bangun pagi, sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini untuk isu yang akan diambil dalam penentuan perubahan perilaku, yaitu isu mengenai kedisiplinan, terutama permasalahan kedisiplinan dalam pengelolaan atau manajemen waktu. Karena perlu dilakukan upaya perubahan perilaku agar mereka tidak terlambat lagi dalam mengikuti jadwal pagi yang telah ditentukan oleh pihak panti, dan agar mereka juga bisa tepat waktu dalam melakukan kegiatan.
Lalu untuk konsep sosial marketingnya itu meliputi 4P. Yang pertama ada produk. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu berupa edukasi dan pemberian informasi tentang manajemen waktu atau cara pengelolaan waktu yang baik. Perubahan perilaku yang diharapkan yaitu kedepannya anak-anak bisa lebih disiplin, di mana yang tadinya mereka sering terlambat dalam mengikuti jadwal pagi yang telah ditentukan oleh Panti, nantinya diharapkan mereka dapat melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian juga diharapkan nanti mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih teratur dan bisa memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Nah, lalu yang kedua price, yaitu ketika anak-anak melakukan perubahan perilaku, tentu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalnya, ketika mereka harus bangun lebih pagi, mandi, dan makan lebih cepat, serta lebih gesit dalam bersiap-siap ke sekolah, artinya mereka harus mengorbankan waktu untuk bersantai-santai. Nah, jika biasanya setelah bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh itu ada waktu senggang, nah mereka gunakan untuk bersantai-santai, berdiam diri di kamar, bahkan ada yang memilih untuk kembali tidur gitu. Nah, tapi hal tersebut dalam rangka perubahan perilaku, hal tersebut harus dikorbankan sehingga waktu yang dimiliki itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan atau prioritas kegiatan lain gitu. Nah, lalu place itu tempat terbaik untuk melakukan perubahan perilaku yaitu di asrama panti asuhan tempat anak-anak berada, tepatnya di Panti Yauma, Yayasan Umat Mandiri Kabupaten Majalengka yang berupa asrama putri berisikan anak-anak yang berada dalam jenjang pendidikan SMK. Lalu promotion. Melalui kegiatan praktik sosial marketing yang ingin disampaikan kepada anak-anak, pesan yang ingin disampaikannya yaitu agar mereka bisa lebih menghargai waktu dengan cara mengatur time management, sehingga mereka tidak sering terlambat lagi dan bisa tepat waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Maka, agar pesannya dapat diterima oleh anak-anak selaku subjek yang akan melakukan proses perubahan perilaku, pesan tersebut dituangkan ke dalam sebuah poster manajemen waktu yang harapannya dapat mengedukasi dan memberikan informasi bagi anak-anak, serta anak-anak pun dapat tergerak untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Nah, tahapan sosial marketingnya. Yang pertama yaitu ada proses pencarian panti, di mana kita mulai melakukan pencarian panti dan ditemukan panti yang dirasa cocok untuk kegiatan praktikum, yaitu berupa panti Oma. Lalu familiarisasi atau proses perizinan dan observasi mengenai kondisi panti dan melakukan asesmen menggunakan indikator Child Development Needs and Parenting Capacity. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, dilakukanlah kegiatan sosial marketing melalui manajemen waktu dalam upaya peningkatan kedisiplinan bagi anak-anak asuh yang berada di Panti Yauma, Yayasan Umat Mandiri Kabupaten Majalengka. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mengedukasi anak-anak yang ada di panti agar memiliki kesadaran bahwa waktu itu penting dan berharga melalui pemutaran video yang nantinya setiap anak dapat mendeskripsikan makna atau pesan yang dapat diambil dari video tersebut. Nah, lalu yang kedua, memberikan tips and trick bagaimana mengatur manajemen waktu yang baik. Dan yang ketiga, membuat poster manajemen waktu untuk memotivasi anak-anak yang ada di panti agar tergerak untuk lebih disiplin dan bisa tepat waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.